Ini sekelumit peristiwa menegangkan saat Istana Negara ditodong meriam. Peristiwa menegangkan itu terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 1952. Ketika, seperti dikutip dari buku, Perang Sejarah Para Jenderal, kesaksian para jenderal atas Prahara Mei tahun 1998 dan isu kudeta, yang disusun Dia Andika, Winda dan Evantino Febriana. Terjadi kisruh berkepanjangan dalam tubuh Angkatan Darat yang dipicu oleh terlalu campur tangannya para politisi di parlemen terhadap urusan internal Angkatan Darat. Para perwira di TNI AD pun terbelah. Satu kelompok mendukung Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Satu kelompok lagi berseberangan. Ketika itu, kelompok perwira yang mendukung Kolonel Nasution semakin jengkel dengan berlarut-larutnya perdebatan di parlemen mengenai masalah di Angkatan Darat. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952 atas persetujuan Menteri Pertahanan, Kolonel Nasution bersama 7 Panglima Daerah dan pejabat teras Angkatan Darat menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan anggota parlemen berasal dari negara-negara bagian buatan Van Mook. Sementara itu 30.000 massa untuk beberapa saat menduduki gedung parlemen. Selanjutnya massa itu bergerak untuk berdemonstrasi di halaman Istana Kepresidenan menuntut dibubarkannya parlemen dan diselenggarakan pemilihan umum. Letkol Sutoko dan Letkol S. Parman adalah pengambil inisiatif utama di markas besar tentara. Tetapi demonstrasi di jalan diorganisir oleh Kepala Dinas Kedokteran Gigi Angkatan Darat, Kolonel Dr. Mustopo dan Komandan Garnisun Jakarta, Mayor Kosasi. Tentara Siliwangi mengerahkan pengunjuk rasa dari luar Jakarta dengan menggunakan truk-truk tentara. Pasukan dengan tank dan meriam muncul di lapangan Merdeka dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Negara. Pasukan ini dipimpin Letkol Kemal Idris, seorang perwira divisi Siliwangi. Pada pukul 9.30 menit, Presiden Soekarno berbicara pada massa yang sedang berdemonstrasi. Presiden kemudian menyatakan bahwa dia sependapat dengan tuntutan massa agar pemilihan umum dipercepat, namun membubarkan parlemen sekarang dan menyerahkan semua kekuasaan pada eksekutif akan menjadikan dirinya sebagai diktator. Karena tidak sesuai dengan ideologi negara, maka Presiden Soekarno menolak tuntutan massa. Presiden Soekarno lalu meminta massa membubarkan diri. Para perwira senior yang diwakili Letkol Sutoko menyerahkan dokumen yang memuat seruan agar parlemen dibubarkan. Sutoko mengemukakan pada Presiden Soekarno bahwa parlemen bertanggung jawab atas keadaan yang tidak stabil di dalam negeri karena mereka tidak mengizinkan kabinet-kabinet untuk bekerja cukup lama dalam menyusun kebijaksanaan dan merealisasikannya. Pernyataan Sutoko juga diikuti Kolonel Simbolon dan Kolonel Kawilarang yang menyatakan kekecewaannya pada parlemen. Setelah perwira-perwira itu meninggalkan istana, Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik memutuskan mereseskan parlemen. Pada sore harinya, tentara memutuskan jaringan telekomunikasi dan melarang terbit beberapa surat kabar. Jam malam diberlakukan dan pertemuan yang dihadiri oleh 5 orang atau lebih dilarang. Tetapi peraturan ini pada akhirnya dicabut beberapa hari kemudian. Untuk beberapa lama sesudah tanggal 17 Oktober, pihak pemerintah maupun pihak militer tidak mengambil langkah yang berarti. Pada tanggal 15 Desember tahun 1952, Perdana Menteri Wilopo menskors Kolonel Nasution, Letkol S. Parman dan Letkol Sutoko dari militer. Nasution kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kasat. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember tahun 1952, Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai pejabat Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Nasution yang tengah menjalani hukuman. Peristiwa tanggal 17 Oktober menyebabkan Nasution untuk sekian tahun terpaksa nonaktif dari TNI. Respon tentara di berbagai daerah bermacam-macam. Ada yang mendukung peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 dan ada pula yang menentangnya. Akan tetapi Sutoko membantah bahwa tindakan kelompoknya merupakan upaya kudeta. Mereka datang ke istana menemui Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan, bukan intimidasi. Kami datang seperti anak-anak menemui bapak mereka. Tidak ada kata kami menuntut atau jika tidak dipenuhi tuntutannya maka akan bertindak, kata Sutoko. Menurut Dia Andika Winda dan Evantino Febriana dalam buku yang disusunnya, menilik peristiwa ini, lalu siapakah yang pantas disebut sebagai dalang? Apakah Nasution, Sutoko, S. Parman, Mustopo atau Kasimatupang? Tidak jelas siapakah otak di balik peristiwa ini.
siapa yang pertama kali menggagasnya. Tetapi peristiwa ini nampaknya diarahkan pada meletakkan kekuasaan yang lebih besar di tangan presiden dan dalam waktu yang bersamaan membuatnya presiden tergantung kepada dukungan tentara. Masih menurut Dia Andika Winda dan Evantino Febriana, peristiwa ini semestinya dilihat dalam kerangka proses pengintegrasian tentara Indonesia. Rakyat Indonesia tentunya tidak menginginkan tentara yang lemah karena akan merepotkan negara. Tetapi juga tidak menghendaki tentara yang terlalu kuat. Cukup wajar jika terjadi friksi dalam tubuh militer Indonesia yang baru berusia 7 tahun. Latar belakang perbedaan pendidikan militer. Juga belum adanya tokoh yang dituakan dalam militer menyebabkan para pimpinan militer saling berebut pengaruh. Saat itu banyak petinggi militer yang seumuran dengan pangkat setara. Peristiwa ini menunjukkan suatu kombinasi penggunaan mobilisasi massa dengan kekuatan bersenjata dan tekanan secara verbal yang bertujuan untuk kepentingan politik. Beruntung, senjata yang telah disiapkan tidak sempat digunakan, sehingga peristiwa ini nyaris tidak memakan korban.